Mais je vais dire aux gens. Kisah diawali dengan memperlihatkan pintu yang sedang dibobol oleh tukang kunci. Si tukang kunci ini bernama Medi. Tiap panggilan Medi mendapatkan cuan senilai 250 euro dan itulah mengapa beliau selalu berharap orang-orang lupa akan kuncinya sendiri, yang otomatis hal itu akan berdampak positif kepada si Medi. Prinsipnya begini, makin banyak yang lupa kuncinya, makin kaya juga lah si Medi. Satu panggilan dari pasangan tua udah diselesaikan. Sekarang yang dilakukan oleh Medi adalah jalan-jalan, yang kebetulan ini adalah malam minggu dan inilah night call. Sialnya malam minggu yang enak ini harus terganggu dengan adanya demonstrasi yang menuntut 4 hal. 1. Kenaikan gaji. Ya, udah umum ini mah. 2. Bubarkan DPR. Karena sekarang DPR orang-orangnya pada kaya asu semua. Ya, fakta. 3. Menuntut hak asasi manusia. Dimana kulit hitam kerap kali mendapatkan bullying, namun pelakunya enggak mendapati hukuman. 4. Turunkan presiden... Lanjut, selang beberapa saat Medi mendapati panggilan dari perempuan yang bernama Claire. OTW lah si Medi, di mana di perjalanan beliau menyempatkan waktu untuk ngahelang sembari mendengarkan musik reggae, namun dalam bahasa Inggris. Tepat di depan Hotel Oyo, Medi mampir sebentar ke sebuah toko kelontong yang buka 24 jam karena emang si penjualnya adalah orang Madura. Pada saat sedang membeli Amer, dari kaca terlihat seorang perempuan yang mana si beliau ini adalah Claire yang memanggil Medi tadi. Di depan apartemen, Medi meminta KTP-nya si Claire sebagai jaga-jaga aja. Tapi Claire yang dulunya mantan gua ini berkata bahwa KTP-nya ada di dalam. Ya udah, mau nggak mau Medi pun harus membabat kuncinya dulu. Sembari berusaha untuk membabat kuncinya tanpa harus merusaknya. Keduanya yang kebetulan orangnya asik ini pun sempat bercerita-cerita sedikit dan akhirnya pintu pun terbuka. Claire meminta sedikit privasi sebelum beliau memberikan uangnya. Kurang lebih 5 menitan si Medi menunggu. Claire akhirnya keluar, tapi Claire beralasan bahwa uangnya tak ada di kamarnya dan beliau akan turun dulu ke bawah untuk tarik tunai. Sementara si Medi disuruh tunggu di sini dan anggap seperti rumah dewek. Di dalam, Medi mendapati telepon dari Claire yang meminta maaf bahwa beliau bukanlah penghuni apartemen ini, melainkan... Ya, beliaulah penghuni real apartemen ini. Seperti yang kita tahu kalau Nazi itu notabene tegap-tegap dan ngeri-ngeri. Jadi si pria yang kita panggil aja ini Om Anton langsung aja membabat si Medi karena Medi diduga pencuri. Medi sempat dibuat tersungkur dan intinya Medi di sini dibabat abis-abisan karena emang beliau ini badannya ceking serta kebanyakan ngocok juga. Medi mendapati kunci jagoannya si John Cena yang bila begini terus udah pasti beliau akan mati. Tapi kalau menyerah bukan Medi namanya. Sehingga ketika beliau mendapati momen dan... Ya, Medi memenangkan duel ini dengan cukup krusial. Pasalnya Medi diduga tak bisa melawan si Anton. Tapi Medi yang ceking itu membuktikan bahwa beliau bisa melawan si Anton meski dengan modal hoki. Dari duel ini imbasnya iPhone-nya si Medi rusak. Sehingga beliau mau tak mau harus meminjam HP ke toko kelontong yang tadi. Dipinjamkanlah si Medi HP. Medi mencoba menelpon kepolisian Konoha. Tapi sial kepolisian tak kunjung ngangkat. Juga efek dari ngatasin pendemo yang tak kunjung udah-udah. Dari sini kemudian timbullah niat buruk. Dengan terlebih dahulu menyeka sidik jari pada HP-nya, juga pada gagang pintu, dan tidak lupa juga dengan yang ada di TKP. Tapi tiba-tiba... Singkat cerita, pria itu terlihat mengabarkan kepada atasannya kalau uang di tas si Anton udah kosong. Lalu setelah itu kedua pria ini langsung aja mencari pelaku yang telah mengosongkan uangnya dan... Si Medi berhasil ditangkap oleh mereka dan mereka langsung aja membawa si Medi ke markasnya untuk diinterogasi. Pria yang merupakan bos ini langsung to the point aja dengan menanyakan kepada Medi di mana maninya. Jelas Medi hanya bisa pelangak-pelongo karena beliau tak tahu menahu soal uang itu dan akar permasalahan awalnya beliau pun enggak tahu. Tapi si Medi di sini berusaha untuk menjelaskan kalau beliau hanyalah tukang kunci yang telah dimanipulasi oleh seorang perempuan bernama Claire. Dan si Medi menjelaskan juga ciri-ciri Claire itu seperti apa. Meskipun penjelasan itu benar, tapi si Inci bos tak percaya dan inilah yang terjadi.
Benar-benar terlihat jiwa psikopatnya si Mamang Greg. Diam, dingin, dan mematikan. Setelah beberapa saat dibekap menggunakan lakban, si Mehdi pun akhirnya dilepaskan dan beliau kembali menjelaskan hal yang serupa. J'ai été piégé. Elle m'a piégé. C'est elle qui doit avoir... C'est la fin de cette nuit. Inci Bos memberikan si Mehdi waktu hingga pagi hari untuk menangkap Claire yang telah membawa uangnya dan sebisa mungkin untuk tidak berpikir kabur. Mehdi akan dibantu untuk mencari Claire oleh dua kacung Inci Bos yang bernama Theo dan si Putra. Di hujan-hujan seperti ini, Mehdi seharusnya udah molor karena ini adalah momen paling enak untuk molor. Tapi apalah daya, nasib buruk kini sedang menimpanya yang jika misi tidak tertuntaskan maka beliau udah pasti akan mokat. Di mobil, Mehdi tak sengaja mengintip pinnya si Theo. Juga beliau kini sedang mengamati gerak-gerik daripada seorang Theo. Mereka mendatangi tempat prostitusi untuk bertanya kepada si perempuan yang kita panggil aja si ibu. Mehdi menjelaskan ciri-ciri wanitanya kepada si ibu, tapi si ibu mengkonfirmasi bahwasannya tak ada wanita yang kesini dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Mehdi. Lantaran tak percaya, mereka pun langsung aja menggeledahnya. Oh, non, c'est pas elle, non. Karena tak senang sedang main kuda-kudaan dan udah nyampe ujung tapi gagal. Beliau pun lantas membabat kacungnya si Inci Bos sehingga one by one pun terjadi. Di samping itu Mehdi tak sengaja mengintip serta mendengar obrolannya si Theo yang ternyata apa? Yang ternyata Theo tengah menelpon si Claire dan keduanya udah bisa dipastikan telah bekerja sama, sementara si Mehdi hanya dijadikan kambing hitamnya saja. Dalam teleponnya ini ternyata si Claire khawatir juga dengan si Mehdi dan tiba-tiba duel itu dimenangkan oleh si Sam, sementara si Cabul harus kalah. Perhatikan baik-baik di sini. Ketika si Theo menutup telepon, beliau tak sengaja melihat si Mehdi yang tengah mengintipnya. Mehdi terpaksa harus dikunci di kamar oleh si Theo, sementara beliau akan menangani si pria Cabul dulu sebelum polisi plus 62 datang. Dan setelah selesai, Mehdi menugaskan untuk si Sam tunggu di mobil, sementara beliau akan membabat si Mehdi dengan alasan si Mehdi adalah biang keladi. Akan tetapi singkat cerita, Mehdi mengelabui si Theo yang padahal Mehdi sedang nyumput di lemari. Tapi ketika sedang melarikan diri, terjadilah aksi kejar-kejaran dan beruntung keduanya jatuh di mobil orang sehingga yang rusak mobilnya dan bukan badan mereka. Mehdi yang bangun lebih dulu kemudian cabut dengan membawa HP-nya si Theo dan di luar beliau membawa sepeda milik orang. Sementara si Theo tak henti-hentinya untuk mengejar. Kelasmet. Di samping itu, si Theo benar-benar panik karena beliau ada potensi untuk terbongkar keburukannya dan Theo langsung aja mengabarkan Inci Bos bahwasannya si Mehdi melarikan diri. Sampai di sini Theo akan mencari si Mehdi sendiri aja tanpa bantuan si Sam. Sementara si Sam diminta untuk santai aja dan jangan kemana-mana. Mehdi langsung aja melancarkan aksi selanjutnya dengan membuka ponsel milik si Theo lalu meng-SMS si Claire karena kalau ditelepon udah pasti akan ketahuan. Namun lagi-lagi dan lagi yang ditanyakan oleh Claire pertama kali dalam SMS-nya adalah kabar si tukang kunci alias si Mehdi. Dibilang kalau mau jadi jahat itu jangan nanggung-nanggung Claire gelis. Terlepas dari itu, Mehdi mengajak untuk si Claire ketemu di Bochan dan jangan lupa bawa uangnya. Tentu masih dalam penyamarannya menjadi Theo. Datanglah Mehdi ke Bochan alias tempat dugem alias lagi tempat bermaksiat. Mehdi akhirnya melihat Claire kembali, orang yang telah membawanya ke dalam masalah besar. Selang beberapa saat dari minum-minum amer, Claire mendapati chat untuk menemui Theo di ruang bawah tanah. Pada saat sedang menuju ruang bawah tanah, Claire mendapati telepon dari nomor tak dikenal dan setelah diangkat itu adalah si Theo. Claire di sini sempat memberikan koordinat dari lokasinya, tapi to the point aja, Mehdi membawa Claire ke sini bukan untuk melampiaskan nafsunya, tapi beliau ingin Claire mengembalikan uang si Inci Bos. Namun sayang setelah dicek tasnya, oh betapa asuhnya uangnya ternyata tak dibawa oleh si Claire. Mehdi di sini terlihat tak tegaan untuk membabat si Claire karena emang beliau ini orangnya baik hati. Tapi di sini beliau mencoba untuk terlihat sangar di hadapan Claire, tentu dengan tujuan agar si Claire takut. Tapi sayang Claire sama sekali tak takut, bahkan beliau tak ingin mengembalikan uangnya dan Jamais je vais dire aux gens. Je suis désolée.
Sampai di sini si Claire baru jujur bahwa si Theo adalah saudaranya dan uang curiannya bukan beliau gunakan untuk poya-poya, tapi uang itu akan digunakan untuk mengeluarkan Theo dari masalah. Dan Claire sendiri nama aslinya bukan Claire, melainkan Julie. Sesaat setelah itu terdengar suara si Theo serta ketukan pintu, dan sebelum dibuka pintunya Maddie meminta untuk Julie jangan membicarakan hal barusan. Dibukakanlah pintunya dan si Theo langsung ngamuk-ngamuk. Kok lama banget sih nggak dibukain pintunya? Nanti kalau Inci Bos tahu gimana? Pasca ngamuk-ngamuk, Theo kemudian memeluk saudaranya. Di samping pelukan ini sebagai bentuk rasa kasih sayang, pelukan ini juga sebagai bentuk rasa sagne. Enggak. Theo mengatakan kepada Julie bahwa beliau harus membebat si Maddie karena ditakutkan Maddie akan membocorkan semuanya. Tapi Julie yang tahu kalau si Theo ini orangnya baik, ya penampilan aja, paling ya kayak anak pang. Theo di sini meminta untuk jam 6 pagi nanti ketemuan di stasiun dan jangan lupa untuk bawa uangnya. Sementara beliau akan menuntaskan misinya dulu. Karena paginya masih cukup lama, jadi Julie akan balik dulu untuk molor. Theo balik lagi ke Baucan alias tempat maksiat karena beliau tahu pasti si Maddie ada di sini. Agar tak ketahuan oleh si Theo, Maddie di sini menyamar jadi kang servis. Tapi si Theo udah tahu siasat buruk Maddie karena kebetulan beliau juga dulunya adalah mantan pembohong, maling, dan sekarang bekerja sama dengan psikopat. Singkat cerita, Maddie berhasil tersiduk di sebuah ruangan dan Theo langsung aja meminta kembali ponselnya yang kemudian inilah yang terjadi. Maddie berhasil memanfaatkan momen itu dengan sebaik mungkin. Beliau berusaha menghindar dari kejaran Theo yang bahkan beliau nekat masuk ke kerumunan para pendemo. Sementara si Theo tak henti-hentinya untuk mengejar. Aksi demo ini semakin chaos tatkala polisi plus 62 mengeluarkan yang namanya senjata andalan mereka yakni gas air mata. Di samping itu Maddie yang tengah berusaha lari dari si Theo sampai tak sadar tatkala beliau menerobos masuk batas polisi dan berakhir dibabat. Maddie dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor polisi yang nantinya akan dipintain uang jika beliau ingin bebas. Anjing udah kayak polisi plus 62 bae. Namun alangkah terkejutnya karena si Theo juga ternyata ditangkap oleh polisi dengan kasus kebanyakan ngocok. Berangkatlah mereka menuju kantor polisi, akan tetapi singkat cerita yang menabrak itu adalah babunya si Inci Bos dan Maddie dibawa kembali ke markasnya karena udah habis waktunya. Inci Bos pun lantas menagih dengan bertanya di mana uangnya. Dijawablah oleh si Maddie dengan santuy, di si Theo tuh. Lantaran tak percaya, si Inci Bos pun malahan hampir membabatnya, tapi Maddie berkata bahwa beliau punya buktinya yang berada di HP si Theo. Theo lantas memberikan HP-nya dan yang pasti HP-nya berisikan video anu mulu, tapi yang paling penting adalah video terakhir yang berhasil diabadikan oleh Mamang Maddie. Tentu tanpa disadari oleh si Theo. Mengetahui itu Theo pun panik, bahkan teman-temannya sempat dibabat. Karena jumlahnya yang banyak, si Theo pun harus kalah. Sebelum mokat, Theo memberikan wasiat untuk jangan membabat saudaranya. Kemudian inilah yang terjadi. Theo udah dipastikan bakal mokat. Di samping itu Inci Bos mengapresiasi kerja keras daripada seorang Maddie, sehingga Maddie kini dapat hidup tenang. Bahkan beliau juga di sini mendapati perawatan plus dari seorang Inci Bos. Allez, vas-y, détache-le. Singkat cerita, Inci Bos kini sedang merencanakan misi selanjutnya untuk mengambil kembali uangnya di stasiun pagi ini. Dan beliau tak akan mengambil uangnya aja, tapi akan membebat si Julie juga karena beliau adalah akar dari masalahnya. Sementara itu Maddie di sini tengah cap cip cup kembang kuncup antara menyelamatkan atau membiarkan Julie mati begitu aja. 5 kali menyelamatkan, enggak, menyelamatkan, enggak, menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. OTW lah Maddie ke stasiun sebelum terlambat, sehingga mereka semua kini sama-sama OTW ke stasiun. Dipikirnya beliau sedang berada di Konoha yang nyetir ugal-ugalan tak menjadi masalah. Tapi ternyata beliau ada di Eropa yang sedikit aja ugal-ugalan kemudian polisi pun datang. Di satu sisi Maddie harus cepat dalam menyelamatkan Julie, tapi di sisi lain ada polisi yang jadi penghambat dan sementara itu Julie udah sampai di stasiun, begitu juga dengan si Inci Bos dan juga kacungnya. Kita kembalikan pada Maddie. Meskipun mobilnya terguling, tapi semangat pantang menyerahnya patut diacungi jempol. Dimana beliau berusaha cabut dari kejaran polisi dengan tujuan menyelamatkan Julie. Di samping itu Inci Bos serta kacungnya kini sudah berhasil menemukan si Julie, yang mana itu tanpa disadari oleh Julie itu sendiri. Inci Bos menugaskan kepada kacungnya untuk mengambil kembali uangnya dan jangan lupa untuk membabatnya juga. Julie!
Ya, si Medi rela tertembak hanya demi menyelamatkan nyawa si Juli. Dan Juli yang peka dengan hal itu pun langsung aja meninggalkan TKP. Babunya Enci Bos yang sempat mengejarnya itu pun akhirnya kehilangan jejak si Juli. Dan Juli berhasil naik kereta ke Indonesia untuk menemui gua, kemudian nikah, hidup bahagia, dan tamat.